Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas tentang 9 sangyang tanah Jawa. Sebelum adanya peradaban manusia yang tinggal di tanah Jawa, selayaknya orang yang beriman mempercayai tentang hal-hal gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Malaikat dan jin adalah makhluk gaib yang tak kasat mata. Sang Hyang adalah istilah kepercayaan dalam Kapitayan, salah satu agama kuno di tanah Jawa. Kejawen wiwitan, secara sejarah etimologi bahasa kuno Jawa Sunda adalah memiliki arti sosok yang disembah. Karena memiliki kedudukan sebagai penguasa yang tak kasat mata, serta menguasai suatu tempat yang dipercaya oleh beberapa masyarakat atau kepercayaan oleh sosok 9 Sang Hyang. Sosok penguasa ini bisa didapat karena keturunan maupun keilmuannya yang tinggi. Inilah nama-nama 9 Sang Hyang yang ada di tanah Jawa. 1. Sang Hyang Astadewa. Astadewa dipercaya sebagai pemimpin para Sang Hyang yang bersemayam di Gunung Semeru selama ribuan tahun yang lalu. Pada zaman sebelum masuknya agama Islam di tanah Jawa yang dibawa oleh Syekh Subakir, Astadewa melakukan pertarungan dengan Syekh Subakir karena dianggap membawa ajaran baru dan mengusik ketenangan para Sang Hyang atau alam gaib di Pulau Jawa. Menurut cerita, pertarungan itu berlangsung selama 40 hari dan pada akhirnya Astadewa memperbolehkan Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dengan syarat perjanjian tertentu. Yakni salah satunya perjanjian itu ajaran Islam boleh menyebar luas seluas-luasnya, akan tetapi agama ataupun kepercayaan yang dianut oleh Astadewa jangan sampai dihilangkan di muka bumi, khususnya tanah Jawa. Astadewa juga mempunyai beberapa anak. Anak Sang Hyang mendapat gelar Rahyang. Di antaranya adalah Jaya Manggala atau Joyo Momolo, dalam bahasa Jawa, yang bersemayam di Gunung Lawu, yang kemudian mempunyai anak lagi yaitu Rahyang Jayawisesa atau Rahyang Joyowiseso, yang menempati alas Purwo Banyuwangi. Berikutnya adalah Rahyang Jayadharma atau dipanggil bahasa Jawanya Rahyang Joyodarmo yang menguasai di Gunung Salak. Rahyang Jayadharma dipercaya sebagai pendamping gaib dari keturunan Pajajaran. Dari mulai Linggawangi, Raja Galupakun, sampai anak-anaknya, Prabu Siliwangi sampai keturunannya dari Nyi Subang Larang. 2. Sang Hyang Baruna. Sang Hyang Baruna atau Ratu Monggo Segoro Kidul adalah penguasa lautan pantai selatan yang berwujud naga. Ratu Pantai Kidul dengan Nyi Roro Kidul itu berbeda. Sang Hyang Baruna yang berkuasa di pantai selatan, sangat kuat pengaruhnya terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa pada zaman dahulu, dan membuat dinasti di tanah Jawa. Anak dari Sang Hyang Baruna adalah Maheswari Sandoro, atau lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan Nyi Blorong. Sang Hyang Baruna juga mempunyai anak angkat. Mitos yang beredar di masyarakat yang disebut dengan Dewi Lanjar, yang mempunyai tugas menjaga pantai utara Pulau Jawa. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Dewi Lanjar itu adalah seorang laki-laki yang bernama Pondoworo. 3. Sang Hyang Lodaya. Sang Hyang Lodaya memiliki nama asli Pangeran Lalaroga Kusuma Diarga. Beliau mempunyai keilmuan pamacan atau menguasai elemen api. Jika dalam bahasa Sundanya adalah maung. Pada awalnya, Pangeran Lodaya bersemayam di Gunung Patuha. Gunung Patuha itu gunung paling tua di tanah Jawa. Dikisahkan datanglah pasukan Laut Merah yang dibawahi Hasim Badur. Pasukan jin muslim di tanah Jawa yang menduduki di ujung kulon, seputar Gunung Krakatau, Jawa Barat. Para Sang Hyang Pulau Jawa merasa terusik oleh pasukan Syekh Hasim Badur. Kemudian Astadewa merujuk Sang Hyang Lodaya untuk mengusir pasukan Syekh Hasim Badur yang ada di ujung kulon. Akhirnya terjadilah peperangan dan pertarungan 1 lawan 1 antara Sang Hyang Lodaya dengan Syekh Hasim Badur, tepatnya di ujung kulon. Pada saat itu, Sang Hyang Lodaya tidak ingin ada campur tangan dari para Sang Hyang lain beserta pasukannya. Sang Hyang Lodaya memutuskan untuk duel 1 lawan 1 dengan Syekh Hasim Badur.
Pada pertempuran itu diceritakan, dalam gelap, Pangeran Lodaya mengeluarkan semua pasukan-pasukan andalannya untuk menyerang Hashim Baadur. Akan tetapi, tidak ada satupun yang tembus kepada jin muslim, yaitu Syekh Hashim Baadur, sebagai Panglima Laut Merah. Dan seketika itu Syekh Hashim Baadur mengambil sebuah kayu. Tidak banyak, yang kayu tersebut dinamakan kayu setigi. Yang dulu kayu setigi itu dipakai oleh wali untuk membuat tasbih. Kayu tersebut dipukulkan kepada Pangeran Lodaya, dan pukulan tersebut mengenai badannya sebanyak 7 kali. Dan pada saat itu Pangeran Lodaya pun ambruk, dan langsung ditarik oleh Jayawi Sesa atau anaknya Astadewa. Kemudian dibawa ke Gunung Patuha untuk disembuhkan dan dirawat di sana. Dari kejadian itu, Sang Hyang Lodaya diam-diam ke ujung kulon dan memeluk agama Islam. Mengetahui setelah muslimnya Pangeran Lodaya, membuat para Sang Hyang murka dan marah. Akhirnya Sang Hyang Astadewa mengutus Sang Hyang Brajadharma untuk mengusir Sang Hyang Lodaya di Gunung Patuha. Karena dianggap sudah berbeda ajaran, maka terjadilah pertarungan antara Sang Hyang Lodaya dengan Sang Hyang Brajadharma, penguasa petir di Gunung Galunggung. Pertarungan antara mereka sangat dahsyat, sehingga memporak-porandakan sekitar, sehingga membuat Gunung Patuha meletus pada abad ke-9. Untuk menghindari perselisihan yang berlarut-larut, akhirnya Sang Hyang Lodaya pergi meninggalkan Gunung Patuha. Dalam perpindahannya, Sang Hyang Lodaya sempat tinggal di Gunung Sancang. Namun akhirnya Sang Hyang Lodaya membuat istana di Gunung Cermai. Sang Hyang Lodaya adalah pemimpin pasukan Maung, dan menjadi panglima perang pasukan gaib dari barisan Prabu Siliwangi di tanah Pajajaran. 4. Sang Hyang Brajadharma. Sang Hyang Brajadharma adalah salah satu Sang Hyang yang mempunyai keilmuan yang dapat mengendalikan petir, yang bersemayam di Gunung Galunggung Tasikmalaya, dan mengayomi kepatraan atau kerajaan di Gunung Galunggung, yang akhirnya berubah menjadi kerajaan di Tatar Pasundan. Sang Hyang Brajadharma juga yang mengasuh dan mendidik Rahyang Jayadharma, anaknya Astadewa yang dititipkan dari sejak lahir oleh Sang Hyang Astadewa. 5. Sang Hyang Agni Bagaswara. Sang Hyang Agni Bagaswara yang memiliki keilmuan unsur api. Sang Hyang Agni Bagaswara juga membuat senjata atau pusaka gaib. Sang Hyang Agni lebih banyak bersemayam di gunung. 6. Sang Hyang Antigosoma. Sang Hyang Antigosoma berada di Gunung Bromo. Sang Hyang Antigosoma mempunyai anak yakni Panca, atau masyarakat lebih mengenal dengan nama Eyang Sapu Angin yang menjaga Gunung Merapi. 7. Sang Hyang Ananjaya. Sang Hyang Ananjaya dahulunya lebih sering berada di Gunung Rawo. Sang Hyang Ananjaya mempunyai keilmuan Wanarayuda. Untuk meningkatkan tingkat keilmuannya, Sang Hyang Ananjaya melakukan tapa brata di Gunung Semeru. 8. Sang Hyang Anantasena. Diceritakan, dalam gelap tidak ingin menemui manusia. Hanya anaknya yang selalu berinteraksi dengan manusia, yaitu Eyang Sapu Angin. 9. Sang Hyang Surya Divaseka. Sang Hyang Surya Divaseka, sesuai namanya mempunyai keilmuan unsur matahari. Tinggal dan berkuasa di Gunung Agung Bali. Itulah 9 Sang Hyang Tanah Jawa. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.